Hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan sungguh menarik. Menarik karena ada kurang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk mengikutinya, mereka tidak merasa kesulitan. Mereka segera meninggalkan jalannya, padahal mereka sedang menebarkan jala tersebut. Dan bukan hanya itu, mereka mengikuti Yesus tanpa sepatah kata pun. Tidak ada dialog antara mereka dengan Yesus. Hal yang sama juga terjadi ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya. Mereka dengan sangat gampang meninggalkan perahu dan juga meninggalkan ayahnya. Tanpa sepatah kata pun dan tanpa dialog, tanpa diskusi dengan Yesus, mereka langsung mengikuti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah 4 murid yang dipanggil oleh Yesus, yakni Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, menjadi bahan permenungan untuk kita hari ini. Mereka mengikuti Yesus dengan sangat gampang dan tanpa pikir panjang, tanpa tawar-menawar, tanpa diskusi. Ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya, mereka segera meninggalkan jalan, meninggalkan perahu, bahkan meninggalkan ayahnya. Semua itu dilakukan tanpa kata dan tidak ada dialog atau diskusi, baik di antara mereka maupun antara mereka dengan Yesus. 3 hal yang mereka tinggalkan tadi adalah hal penting dan mendasar untuk hidup mereka, yakni jala mereka, perahu mereka, dan ayah. Bisa kita katakan bahwa itulah hidup mereka. Mereka berani meninggalkan hal mendasar itu demi mengikuti Yesus. Tampak bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri mereka masing-masing. Mereka meninggalkan dan mengorbankan yang penting untuk hidup duniawi demi mengikuti Yesus. Dari kisah ini kita bisa merefleksi dan bertanya diri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah kita berani melakukan hal yang sama ketika Tuhan memanggil dan membutuhkan kita untuk suatu hal? Apakah kita sanggup dan berani meninggalkan hal penting dalam hidup kita demi mengikuti Tuhan? Dari kisah panggilan para kaum religius tampak bahwa hal ini mungkin untuk kita lakukan, yakni meninggalkan hal-hal penting demi mengikuti Tuhan. Ada banyak orang muda yang sudah mapan hidupnya dan memiliki banyak hal, tetapi memilih untuk meninggalkan segalanya demi mengikuti Yesus
yakni dengan menjadi kaum berjubah, kaum religius. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit diterima oleh akal kita, tetapi mungkin bagi Allah jika Ia menghendaki. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dengan mudah meninggalkan hal yang penting bagi hidup mereka demi mengikuti Yesus. Hal-hal duniawi itu mereka tinggalkan dan mereka mengikuti Yesus. Mereka mau berkorban, mereka tidak melekat pada hal-hal duniawi. Mereka benar-benar bebas dan tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi tersebut. Mereka mengorbankan pekerjaan mereka demi mengikuti Yesus dan demi tugas yang Yesus berikan kepada mereka, yakni menjadi pencala manusia. Sanggupkah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan hal yang sama ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, dan meminta kita untuk melaksanakan tugas pelayanan tertentu? Sanggupkah kita meninggalkan pekerjaan kita demi tugas pelayanan yang sangat penting, misalnya untuk membawa orang berobat ke rumah sakit? Sanggupkah kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita untuk berdoa seorang diri? Sanggupkah kita menahan diri untuk tidak pergi rekreasi pada hari Minggu hanya supaya kita bisa ikut merayakan Ekaristi? Bukankah sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang kadang-kala terjadi di sekitar kita? Misalnya tidak berdoa hanya karena asik menonton TikTok, tidak pergi misa hanya karena pergi ke pantai untuk liburan, tidak mau melayani di gereja hanya karena memiliki banyak pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Dan paling menyedihkan lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, meninggalkan gereja dan berpindah agama hanya karena jabatan dan pekerjaan. Keempat murid Yesus yang dikisahkan dalam Injil hari ini mengajari kita untuk meninggalkan hal duniawi demi Kristus dan bukan sebaliknya, yakni meninggalkan gereja, agama, dan Tuhan demi hal-hal dunia. Yesus berkata, Bapak, Ibu, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang